Salam sehat. Di MSCI November 2023 di video yang ketiga, sini sebagian besar menyajikan data di akhir bulan November tanggal 30 2023. Jadi akhir dari rebalancing sebelum tanggal 1 Desember 2023, yaitu eksekusi date. Langsung aja ya. Di tanggal 30 November kemarin itu ini bukan ya. Ini adalah pas announcement pengumuman MSCI ya. Itu efeknya seperti ini. Itu di video yang kedua ya. Nah, ini di sebentar ya, ini masih data video yang kedua. Nah, ini adalah chart harian indeks bursa kita, di mana sesi pertama valuasi di pasar reguler 4,7 triliun. Kemudian di pre-closing itu di 9 triliun, 9,6 ya, triliun. Nah, dalam waktu 10 menit ya, kurang lebih valuasi tiba-tiba mendadak membengkak menjadi 22 ya, triliun. Jadi ada peningkatan 100% ya, lebih bahkan ya. Bahkan hampir ya 1,3 ya, atau 130% ya, kenaikan valuasinya. Jadi maka terjadi kontraksi atau gempa bumi, di mana saham-saham mengalami gap up dan gap down. Nah, ini emiten AMMN, ini emiten milik Medco Group bersama Salim Group ya, di mana gap down sebesar minus 14% ya. Nah, ini hati-hati ya, sebentar kita catat dulu biar nggak lupa. Di saham IPO ya, order book di mana last price di offer itu kalau punya besok jual. Ya, pertimbangannya ya karena ada di offer super tebel ya, walaupun diskon 14%, nah itu pertanda buruk ya. Dan terbukti di hari Senin, bukan, di hari tanggal 1 Jumat Desember masih diguyur lagi minus 18%. Jadi dalam 2 hari AMMN ini turun akumulasi sebesar 14% tambah 18, jadi 32% ya, diskon 2 kali. Nah, ini hati-hati ya, saham yang baru IPO
dan setelah MSCI dia mengalami distribusi. Nah ini ya peningkatan luar biasa ini sampai 4T AMNN valuasinya di tanggal akhir rebalancing. Nah ini saham-saham yang mengalami gap up dan gap down. Oh ini yang gap up ya. Oh ini gap down juga campur ya. Mana AMMN kelihatan betul di gap down ini. Sedangkan ICBP di gap up 10%-an, Silo bahkan 20%-an, INTP 10%. Ya, coba saya terjadi sebagai ini sangat mendadak ya di video ini disajikan apa adanya karena ya kejar tayang, kejar waktu karena sebenarnya ya udah kembali ke IDX yang normal di mana faktor MSCI tidak ada atau efek MSCI sudah sangat kecil atau relatif kecil dibanding tanggal 30 dan tanggal 1 kemarin. Ya, tanggal 1 masih ada efeknya ya. Ya efek dari gap down itu dan gap up. Yaitu gap up, gap down, data, efek 1 Desember 2023. Ya. Nah, di sini data lengkapnya di mana Silo di gap up 20%, WGSH 13%, ya. Dan seterusnya Anda baca sendiri, ya. Anda pause kalau perlu. Nah, dibaca satu persatu atau yang paling besar atau paling kecil gap up dan gap down-nya. Di sini AMMN 13% atau 13,8% tepatnya minus ya. Ini. Kemudian ya ini nyawanya ya, AMMN nyawanya 11% minus, kemudian WGSH naik 14 kali lipat, AALI naik 5 kali lipat, dan di gap up 4,5% dan seterusnya. Nah kemudian ini yang di add dan di del di MSCI, di mana PTPP di gap down 4,3%, WIGA 3,6%, INCO 2,4%, TINS minus 2,4%. Kemudian IJBP di gap up 9,5%, INTP 9,4%, NTM 3,3%, dan seterusnya. Oh ini yang ini ya. Ini yang non IDX 80, ini yang IDX 80 ya. Belum yang add maupun del MSCI. Ya. Data MSCI 1 Desember 2023 ya, untuk meninggalkan jejak digital. Nah, ini
yang MSCI ya. Ya, betul. Di sini ada AMMN, Arto, BBYB, Bumi, EMTK, Inco, PTPP, TINS, Wika. Di mana AMMN, Arto, BBYB, bentar, AMMN itu di add, di picap, ya. Yang di Del itu Inco, ya, di picap, kemudian Arto sama EMTK itu di add di small cap, yang lainnya seperti BBYB, Bumi, Inco, BBYB, Bumi, PTPP, TINS, dan Wika ini di Del dari MSCI small cap. Nah, ini gap up dan gap down-nya anggota MSCI, di mana tidak ada satupun yang di gap up di MSCI kali ini. Bahkan yang di add AMMN di gap down minus 13% tambah bonus merah minus 18% di hari Jumat tanggal 1 Desember. Ini kemudian ini asing ya, dimana banyak yang keluar asing, kecuali di Arto yang di Del ini malah asing masuk. AMMN, nah ini masuk karena dia di big cap ya. Di big cap. Memang AMMN itu saham asing ya, saham asing mayoritas, jadi kemarin jual beli juga asing lawan asing, entah asing atau asing ya. Oh ya, untuk saham yang baru IPO ya, ini dari sini ya, AMNN itu IPO tanggal 7 Juli 2023, di mana pas data ini dibuat sudah meningkat 347%. Ini disclaimer on ya, ini belum dicocokkan ya, tapi yang jelas sudah meningkat 300 mungkin lebih ya, 300% lebih ya. Anda bisa lihat dari harga IPO dan sekarang harganya berapa pada waktu di akhir rebalancing. Terus ini hanya tambahan aja ya, ini keterangannya ada ADD, ada Del ya. Ya, itu jadi data ini sama ya, atas sama bawah sama, cuma ada keterangannya ini. Ini catatan spontan kemarin saya catat ya. Jangan tidak dijual yang di add dan yang di Del di MSCI ya. LQ45, IDX Movies, FTS rebalancing ya, maupun LQ45 rebalancing, karena ditakutkan mengalami gap, terutama saham-saham yang masuk MSCI. Apabila jika hijau tebal, kesempatan jual barang. Apalagi kalau baru IPO, seperti kasus AMMN, di mana kesempatan dia distribusi di peristiwa besar seperti MSCI, ya. Terutama FTSE, ya kurang lebih sama, tapi cuma derajatnya berbeda, Movies dan LQ45. Apalagi udah naik tinggi dari harga IPO. Ini beli jika merah dalam,
yang di add ya. Hukum sebab akibat AMMN di gap down harus diimbangi dengan gap up di emiten yang lain. Jadi karena valuasi AMMN valuasi AMMN itu besar, sedangkan dia di gap down, ya dia harus cari lawan ya. Yang di gap up, yang di gap up juga pasti tinggi juga ya, tinggi juga. Seperti kemarin contohnya kita ke data sebelumnya, ini gap down-nya tinggi 13% minus lebih. Nah, harus ada lawan karena ini bobotnya gede, efeknya ke yang lain juga gede. Nah, seperti Silo naik 20%, BGSA naik 13,7%, DRMA naik atau gap up 8,2% dan seterusnya. Itu intinya itu. Nah, ini ada perhatikan open AMMN di tanggal 1 Desember 2023 dan ternyata distribusi. Ya. Nanti di data berikutnya ada. Ya, ini order book yang saya simpan sebagai data, ya, data jejak digital, di mana perhatikan ya, order book setelah rebalancing. Nah, di sini Inco ya, order booknya bagus, di mana total bid besar daripada total offer, last price berada di bid dengan sangat tebal, ya. Itu menandakan hari berikutnya, yaitu execution date, itu akan gap up. Ya, sebentar. Data ya, data MSCI tanggal 1/12/2023 yang di gap up down. Ya, itu Arto ini di offer last price-nya dengan offer yang tebal, BPYB di last price di bid sangat tebal. Nah, ini AMMN tadi udah ya, posisinya last price-nya di over dan sangat tebal, 769.000 kali lebih. Kemudian Bumi ini harusnya gap up ya, tetap ini bukan ilmu pasti ya, jadi disclaimer on ya, memang susah ditebak karena ada faktor yang money management yang sangat pintar di sini, yang sangat profesional. MSCI kan sangat profesional di bidangnya. Jika ini ya sama seperti PTPP ya, ini PTPP, bahkan bagus Wika secara order book, terutama yang di the best bid price dan the best bid price maupun the best offer price. Teens ya, bagus juga teens, di mana total bid lebih besar daripada total offer ya.
PTPP ya, bagus order booknya. Kemudian EMTK, nah ini kemungkinan besok diguyur dulu ya, di open ya, kita bicara di open. Kemudian ini ada TRIS ya, ini ya, catatan aja, ingat Aldo CL di TRIS, menyimpang dikit ya, numpang lewat. Nah ini kemarin ANNN ya, ini ya kerekam di gap down sekian ya, di awal pre-closing, tapi kenyataannya 6.200 ya, 6.200 di realnya ya, setelah di akhir daripada setelah closing ya, setelah closing sesi 2 ya. Ini iya rebalancing di non IDX 80. Ini nyawanya ya, perhatikan nyawanya. Ini WGSA di gap up sebesar WGSH 13%. Ya, ini order book hasil akhir daripada MSCI. Ya, dalami nanti satu persatu ya, ambil kalau ada waktu luang. Ya, ini brand naik 12%, PGO naik 5,5%. Ya, ini ini menampilkan volume atau saya sebut nyawa guyuran ya, dimana Inco diguyur minus 24% ya, tumben kan si Inco valuasinya sampai 1,1 triliun ya, jarang banget ya. Ini karena ya di Dell tadi di MSCI. Kemudian ini gap up gap down-nya ya. ASII ada, tapi cuma 0,9%. ASII sedikit ya, tapi naiknya tinggi banget kemarin. Apa sebabnya? Itu ada yang big cap, yang ANNN itu valuasi bobotnya sangat tinggi ya. Nanti kita lihat MSCI dari segi bobot. Ini yang non LQ45. Oh ya, tadi inilah yang LQ45. Kita ingin lihat nyawanya ya. Amart ternyata yang naik signifikan valuasinya ini ya. Dari tadinya hari sebelumnya 96.000 miliar, tiba-tiba naik di sini 5 kali lipat ya. Kalau di sini tadi day to day, dari hari kemarin dan hari sekarang, tapi secara triwulanan dia naik 10 kali lipat. Kemudian ini apa ini ya? Oh, ini IDX 30 atau LQ30 ya. LQ30 TINS yang terbesar. Kemudian CVFA yang terbesar juga ya.
tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi intinya di MSCI ya, intinya di MSCI emiten karena memang hajatan dia ya, karena MSCI itu ya sebagian besar anggota MSCI itu anggota ITX 30 ya. Tidak semua, tapi ya 90% lebih. Nah, ini yang non LQ45. Nah, di mana ini NTBK ya. Kok besar betul ini ya valuasinya, nyawanya. Biasanya cuma 2 miliar, 2,4, ini naik 10 kali lipatnya, itu 29 miliar. Ya, kemudian SRSN ini minus 12%, minus 12 nyawanya, dan seterusnya. Ya, ini gap up, kemungkinan gap up di associated. Ya, di sini MTK ya, di gap down, di gap up, jadi tipis, tipis, tipis. Inco di gap up lumayan 4 tick ini ya, 40 poin. Ini di eksekusi debt. Nah, ini AMMN, CCF 96%. Nah, ini guyur ya, distribusi ya. Kesempatan di MSCI untuk menjual dengan masif karena yang nyerap asing ya, ZPF. Nah, ini ya dibeli oleh ZPF sebesar 51%. Ini net ya. Ini net ya. Nah, ini AMMN di associated yaitu minus 18%. Bayangkan sekelas big cap valuasi besar bisa minus 18%, itu ya terjadi biasanya di MSCI rebalancing. Nah, ini gimana bid overnya udah lumayan, maksudnya last price-nya di bid dengan lot yang lebih besar daripada over. Ini PTPP, kemarin AKF guyur ya, yang beli ya dari AKF asing, yang beli juga asing, CPF, tapi cuma 22%. Ini PD, CP, GR, tabelnya ya. Kita lanjutkan. Oh ya, ini bid overnya bagus ya, dimana last price berada di bid dengan lot yang tebal. Nah, saya kira datanya itu ya, itu ini yang kemarin ya, MSCI entah Agustus apa April apa Mei ya. Saya kira itu ya. Kalau kurang lengkap ya, kita lengkapi nanti pada MSCI yang video MSCI yang keempat. Nah, ini adalah MSCI yang ketiga ya. Saya kira itu dulu cukup ya sebagai untuk menyimpan data, jadi meninggalkan jejak digital untuk kita riset rebalancing, terutama rebalancing MSCI. Salam sehat.